Jadi baguslah kalau misalkan UNJ ini digugat, ya kan? Jadi biar tahu siapa sih sebenarnya yang backingi Panci ini. Ya kan? Geger, geger, geger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku dimanapun berada. Guys, ini bikin geger. Polemik gelar Dr. Roy Suryo dari Universitas Jakarta ini bukan lagi dipersoalkan oleh Dr. Richard Lee, melainkan juga dilaporkan oleh kelompok masyarakat dan juga relawan dan juga YouTuber Nusantara. Terkait apa? Terkait adanya dugaan plagiarisme disertasi. Wah, gimana tuh Roy? Waduh, luar biasa dia. Jadi, Roy Suryo sendiri memang di sini juga telah membantah guys tuduhan tersebut dan juga langsung menunjukkan ribut ijazahnya. Ya, akan tetapi guys, perkembangan polemik gelar daripada Dr. Roy Suryo ini sudah menjadi pelaporan polisi dan juga Dikti. Nah, jadi di situ adanya yaitu kejanggalan disertasi dan juga keabsahan gelar S3 Roy Suryo dari UNJ dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi gimana nih Pak Roy? Nah, guys, kita akan saksikan lebih jelasnya yaitu keterangan Profesor Dr. Richard Lee. Di sini menarik sekali guys ya. Ini videonya. Yuk mari kita saksikan sampai tamat ya guys agar tidak gagal paham. Geger, geger, geger. Akhirnya semakin ramai ini ya masalah gelar Dr. Roy Suryo yang digugat oleh berbagai pihak ya. Karena status mahasiswanya itu bermasalah ketika Mei 2023 yang seharusnya drop out menurut atau berdasarkan mandat dari peraturan ya, peraturan rektor nomor 5 tahun 2022 yang menyatakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau UNJ gugur atau drop out apabila telah terkena pidana yang berkekuatan hukum tetap dari peradilan. Dan itu seharusnya sudah drop out pada Mei 2023 karena Roy Suryo memiliki status pidana yang berkekuatan hukum tetap pada Mei 2023 tersebut ya. Nah, ini apa gegernya nih? Kita baca ya. Ternyata kami dapatkan dari SIPP PTUN Jakarta ya. Nah, ini ada nomor perkara ya, gugatannya nomor 281-2026-2026-PTUN JKT ya. Penggugatnya itu Priyanto SH.MH dan kawan-kawan. Tergugatnya adalah Rektor Universitas Negeri Jakarta dalam kurung UNJ ya. Nah, ini belum disebutkan apa materi gugatannya ya. Yang pasti ini adalah menurut kabar dari teman, ini adalah sebuah organisasi yang bernama Perkomham ya. Perkomham ini diketuai oleh Pak Priyanto SH.MH. Mereka dan kawan-kawan ya, Pak Priyanto dan kawan-kawan ini membuat gugatan ya, menggugat Rektor Universitas Negeri Jakarta atas ya, ini kalau informasi yang kami peroleh atas gelar ataupun gelar doktor ya, gelar doktornya Roy Suryo atau tepatnya KRMT Roy Suryo yang seharusnya drop out pada Mei 2023 berdasarkan peraturan rektor ya. Jadi lebih jelasnya silakan teman-teman buka saja di website SIPP Petun Jakarta ya. Nah, ini jelas di sini ya bahwa nomor perkaranya kami ulangi lagi ya. 281-2026-PTUN JKT atau lihat di sini ya. Ini dilihat ya, dilihat. Nah, di situ jelas ya bahwa ini kami screenshot ya. Bahwa sudah ada ya. Tinggal nanti kita lihat saja ini ya apa yang terjadi. Jadi apa yang kami sudah surati Rektor UNJ, sudah kami laporkan ke Dikti ya. Ternyata teman-teman ini semakin lama semakin semakin bersuara ya. Semakin kencang suaranya bahwa
perlu adanya itu keadilan ya, keadilan bagi seluruh mahasiswa ya, atas mandat daripada peraturan ya, peraturan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta ya, terutama di situ ada peraturan nomor 5 tahun 2022 ya, 2022 dengan jelas itu. Di situ jelas sekali ya, kami sudah ulas di video-video kami sebelumnya bahwa seharusnya KRMT Roy Suryo ini DO ya, drop out pada Mei 2023. Jadi bagaimana bisa memiliki gelar doktor atau memiliki ijazah ya? Kami juga tidak tahu itu kenapa bisa. Nah, yang pasti dalam audiensi kami sudah jelas seharusnya menurut WR1 ya, ada notulensinya yang berbentuk rekaman suara ya, bahwa WR1 Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kemahasiswaan serta beberapa pejabat rektorat yang berwenang di sana, ada Direktur Pasca Sarjana, ada Direktur Akademik, Direktur Kemahasiswaan, ada Humas, ada juga Sekretaris Universitas Negeri Jakarta. Jadi itu sudah mewakili ya, mewakili dengan kuat bahwa itulah yang otoritas ya yang menyampaikan kepada kami waktu beraudiensi bahwa mereka itu tanda kutip lah kami sampaikan ya, lalai ya, lalai. Seharusnya Mei 2023 itu adalah rektor sudah harusnya memutuskan ya, membuat keputusan drop out bagi KRMT Roy Suryo. Namun karena sudah lalai, mereka sedang merapatkan ya, membuat sebuah rapat koordinasi yang harusnya pada sore itu, pada 13 Juli ada rapat dan untuk membuat sebuah keputusan ya. Karena menurut Wakil Rektor 1 bisa saja itu dicabut ya, karena memang ada kesalahan dalam administrasi, maladministrasi ya. Karena seharusnya di drop out, kenapa tidak di drop out? Kan begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, akhirnya masyarakat sudah mulai menggugat ya, suara-suara masyarakat. Kami belum tahu juga yang lain ya, bahwa bisa saja ini sudah ada beberapa. Tapi yang kami temukan saat ini, yang kami temukan ya, baru satu gugatan untuk PT UN ya. Kami tidak tahu yang lain-lain ya, mungkin sudah banyak juga ya bersuara. Ketika kami ke Dikti ya, ketika bertemu ya di inspektorat ya, ada juga sebenarnya surat yang lain ya, bukan hanya surat kami yang melaporkan ini, banyak surat itu, ada beberapa ya. Jadi sebetulnya ini sudah menjadi isu publik yang luar biasa karena pendidikan kita ya, jangan sampai Roy Suryo ini mencoreng pendidikan Indonesia. UNJ membiarkan itu bahwa peraturan atau mandat yang telah dibuat di dalam sebuah aturan ketetapan, aturan dari rektor sendiri ya, jelas di sana harus membuat keputusan drop out karena telah melanggar peraturan ya. Roy Suryo dalam hal ini melanggar peraturan rektor nomor 5 tahun 2022 yang seharusnya drop out karena telah mendapatkan ketetapan dari Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap ya, dan inkrah dari Mahkamah Agung bahwa beliau ini KRMT Roy Suryo terpidana ya, telah menjalani pidana. Nah, inkrah itu seharusnya rektor membuat surat keputusan berdasarkan ya, ini mempertimbangkan keadilan dan berdasarkan peraturan rektornya nomor 5 tahun 2022 menjelaskan mahasiswa UNJ itu harus drop out atau gugur apabila telah memperoleh ketetapan hukum tetap dari peradilan terpidana. Nah, terkena pidana ya. Nah, ini yang membuat akhirnya masyarakat mulai bersuara ya. Bukan kami saja, kami sudah menelusuri, melakukan penelitian, melakukan audiensi, dan sudah memberikan rekomendasi, juga membuat laporan. Nah, ternyata masyarakat, ya alhamdulillah, puji Tuhan ya, masyarakat itu mulai memahami bahwa ini tidak abu-abu, peraturan ini tidak abu-abu. Ini kami lihat siapapun bisa memahami ini peraturan. Sederhana peraturannya, tidak abu-abu, tidak perlu hal-hal lain. Yang pasti itu harusnya drop out ya. Jadi sekarang sudah digugat ya, sudah digugat. Nah, inilah gugatannya ya. Kita tunggu nanti ya bagaimana, dan mungkin ada lagi yang lain. Kita akan melihat perkembangannya bagaimana dan hasil investigasi daripada Inspektorat Dikti yang telah berkoordinasi dengan pihak Rektor Universitas Negeri Jakarta juga kita tunggu dalam beberapa hari ini. Kami yakin akan ada berita-berita baik, karena tidak mungkin lah hanya karena seseorang ini wajah pendidikan kita tercoreng ya, tercoreng. Ibaratnya ini atau tanda kutip ini mengangkangi aturan yang berlaku. Itu nggak boleh ya, siapapun. Kami tidak
tidak ada rasa apapun ya, kebencian atau apapun, permusuhan atau apa dengan Mas Roy Suryo ini. Kami mendukung apabila memang Mas Roy Suryo melakukan penelitian, tetapi ingat, penelitian yang dengan kajian-kajian ilmiah ya, bukan berbasis daripada asumsi atau rasa kebencian. Tidak, itu tidak baik. Nah, kalau itu ilmiah kami tetap dukung. Seperti apa penelitian-penelitian Bonatua ya silakan ya, apalagi itu Bon Jovi ya silakan. Nanti kami lihat hasil-hasilnya apa ya, kalau memang apa yang mereka lakukan itu sesuai kajian ilmiah, kami akan ikut mendukung. Tetapi kalau tidak berbasis kajian ilmiah, hanya begitu-begitu saja, ya buat apa? Itu hanya sebuah cerita-cerita ya, seperti dalam novel atau buku-buku cerita ya. Jadi itulah ya yang paling penting yang kami kabarkan sekarang ini adalah update-nya sudah masuk PT UN Jakarta ya. Ada yang menggugat, namanya Bapak Priyanto SHMH dan kawan-kawan ya, menggugat Rektor Universitas Negeri Jakarta. Sampai ketemu di video berikutnya, kami akan memberikan dan terus mengupdate informasi-informasi terkait pendidikan kita. Mari kita jaga pendidikan sebagai gerbang kebenaran bagi dan peradaban bagi bangsa Indonesia. Guys, luar biasa daripada keterangan Profesor Dr. Richard Lia. Nah, jadi baguslah kalau misalkan UNJ ini digugat, ya kan? Jadi biar tahu siapa sih sebenarnya yang backingi Panji ini. Ya kan? Dan juga oknum-oknumnya biar jelas guys, ini yang meloloskan Roy Suryo ini, kan begitu. Jadi masyarakat dunia juga tahu kalau benar ini terjadi seperti itu ya. Jadi sampai sekarang kan pihak UNJ tidak ada juga nih, saya melihat daripada video-videonya di berbagai media sosial. Beda dengan Universitas Gadjah Mada kan, berani kemarin rektornya kan, dan tegas juga bahwa Pak Joko Widodo itu lulus dan juga mendapatkan ijazah Pak Jokowi, ya kan, asli gak bermasalah. Nah, lain dengan ijazah Panji ini, memang asli, tapi kan terkait dengan masalah administrasinya kan, sekarang bermasalah. Nah, inilah guys, sudah jelas dikatakan oleh profesor ini. Oke, salam Prof, terima kasih atas pencerahannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya besok pagi. Terima kasih, bye-bye.